Di pesisir Riau, jauh di dalam lebatnya hutan bakau, tersembunyi sebuah desa yang damai dan tentram. Alunan musik tradisional Melayu yang menenangkan berpadu dengan deburan ombak dan gelak tawa riang anak-anak yang bermain di tepian pantai menciptakan simfoni kehidupan yang harmonis. Sementara para orang dewasa sibuk dengan pekerjaan mereka di atas bukit yang menghadap ke laut. Seorang pemuda bernama Jaya tekun berlatih silat, setiap gerakannya tajam dan penuh perhitungan. Matanya tak pernah lepas mengawasi desa kelahirannya, memastikan kedamaian tetap terjaga. Baginya, desa itu adalah napas dan hidupnya, sebuah harta yang harus dilindungi dengan segenap jiwa dan raga. Keindahan sore itu terasa begitu sempurna, seolah tak ada satupun awan gelap yang mampu menodai ketenangannya. Namun, takdir berkata lain. Langit yang tadinya cerah perlahan meredup, membawa pertanda buruk yang tak terduga. Dari ufuk lautan, sebuah bayangan hitam perlahan mulai tampak. Sebuah kapal bajak laut yang besar dan mengancam mendekati pantai dengan kecepatan mengerikan. Musik yang tadinya tenang seketika berubah menjadi tegang, digantikan oleh deru mesin kapal yang memekakan telinga dan teriakan panik para penduduk desa. Tanpa basa-basi, gerombolan bajak laut bersenjata lengkap menyerbu daratan, mengobrak-abrik apapun yang mereka lewati. Kepanikan melanda seluruh desa. Para penduduk berlarian tunggang langgang mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, seorang anak kecil tersandung dan terjatuh sebelum ia sempat bangkit. Sebilah pedang tajam sudah teracung ke lehernya. Dipegang oleh seorang bajak laut berwajah bengis, anak itu hanya bisa menangis ketakutan, pasrah pada nasibnya yang berada di ujung tanduk. "Jangan sentuh dia!" Sebuah teriakan menggema dari atas bukit. Itu adalah suara Jaya. Dengan mata menyala penuh amarah, ia berlari menuruni bukit dengan kecepatan luar biasa. Langkahnya begitu lincah, melompati akar-akar bakau yang menjulur seperti seorang penari yang menguasai panggungnya. Musik pengiring menjadi semakin cepat, memompa adrenalin seiring dengan derap langkah sang pahlawan. Tepat saat sang bajak laut hendak mengayunkan pedangnya, Jaya melesat datang. Sebuah tendangan kilat menghantam pergelangan tangan bajak laut itu, membuat senjatanya terlepas dari genggaman. Dengan sigap, Jaya meraih anak kecil itu dan membawanya ke tempat yang aman, menjauhkannya dari ancaman maut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Jaya kini dikepung oleh beberapa bajak laut sekaligus. Namun, ia tak gentar. Dengan kecerdasan dan penguasaannya terhadap medan, ia memanfaatkan lingkungan sekitarnya. Akar bakau yang kokoh menjadi pijakan untuk melancarkan serangan tak terduga, sementara lumpur yang licin ia gunakan untuk menjebak lawan-lawannya. Awalnya, ia hanya menggunakan sebatang tongkat kayu bakau yang ia temukan di dekatnya, melumpuhkan para perompak satu persatu dengan gerakan silat yang mematikan, namun tak membunuh. Melihat anak buahnya tumbang, pemimpin bajak laut yang berbadan kekar maju menghadapinya. Sadar lawannya bukan tandingan biasa, Jaya meraih sebuah benda pusaka yang tersembunyi di balik akar pohon tua. Pedang emas warisan leluhurnya. Duel sengit pun terjadi. Denting pedang beradu mengisi udara, diiringi musik aksi yang intens. Dengan jurus pamungkasnya, Jaya berhasil melucuti senjata sang pemimpin dan mengalahkannya. Melihat pemimpin mereka takluk, sisa bajak laut yang ada kehilangan nyali. Mereka bergegas mundur, menyeret pemimpin mereka yang terluka kembali ke kapal dan melarikan diri menjauh dari pantai. Suasana tegang perlahan mereda, digantikan oleh isak tangis kelegaan dan ucapan terima kasih yang tulus dari para penduduk desa. Jaya berdiri tegak di tepi pantai, mengawasi kapal perompak hingga hilang dari pandangan. Setelah memastikan ancaman benar-benar sirna,
Ia dengan hormat menyembunyikan kembali pedang emas di tempat rahasianya. Tiba-tiba, anak kecil yang tadi ia selamatkan datang menghampirinya, memberikan sekuntum bunga sebagai tanda terima kasih. Jaya tersenyum hangat, menerima bunga itu, sambil mengusap kepala sang anak. Kedamaian telah kembali ke pesisir Riau, berkat sang penjaga yang selalu setia melindungi desanya.